Hai guys, sobat YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan konten yang berisi mengenai perencanaan struktur bangunan dua lantai berupa perkantoran dengan menggunakan SAP atau struktur analisa program 2000. Sebagai contoh model adalah sebagai berikut. Kita lihat bangunan dua lantai ini dengan dimensi ukuran yaitu 6 meter untuk lebar dan panjangnya adalah 7 meter, dan bangunan kita terdiri atas dua lantai yaitu lantai 1, lantai 2 sebagai atap ini. Langkah pertama kita buka SAP-nya terlebih dahulu. Kita klik, di sini akan tampil berupa layar. Kita isikan terlebih dahulu di kanan bawah ini satuan sesuai keinginan kita. Saya akan menggunakan ton meter. Kemudian di OK, file new model untuk membuat model baru. Di sini kita akan menggunakan 3D frame karena di sini adalah bangunan kita ini sangat sederhana. Kita klik, kemudian di sini kita isikan. Untuk jumlah lantai kita adalah 2. Untuk arah X adalah kita 1, arah Y kita 1. Untuk tinggi bangunan adalah 4 meter. Untuk X adalah bentangnya 6 meter dan Y adalah 7 meter. Kemudian kita OK. Kita akan ditampilkan dua windowing dari SAP, yaitu sebelah kiri kita ini adalah 3 dimensi dan sebelah sini adalah 2 dimensi. Kita sebaiknya menggambar di sebelah kiri 2 dimensi itu. Kita klik. Kita buka terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari define ini. Define material. Kita isikan dulu. Di sini 4000 visi adalah untuk beton, A99 untuk besi atau tulangan. Karena default dari SAP sudah ada, kita pakai ini saja. Kemudian material kita isikan. Untuk beton terlebih dahulu. Di sini ada berat jenis dan di sana ada FC yang kita isi FC. Pengisian ini berdasarkan atas material yang sudah kita tentukan. Di sini misalnya kita menggunakan mutu beton K250 karena satuannya ton, saya pakai 2075. Mutu besi di sini U24 dan U39, nanti kita pakai 24.000 dan 39.000 sesuai dengan satuan yang kita setting tadi. Kita mulai isikan saja di sini. Di sini 2075. Oke. Kemudian di sini modify untuk besinya 24.000, 39.000, 24.000, 39.000. Begitu, kita OK. Define lagi, mendefinisikan lagi. Kita ke bawah, kemudian pilih section property, frame section. Frame section ini berguna untuk mendefinisikan kolom, balok, dan plat. Ya, di sini. Nanti untuk frame ini balok, kolom saja. Nanti area section itu adalah untuk plat, pendefinisian plat. Di sini kemudian frame section kita klik dulu. Klik. Kemudian add new property. Kemudian kita tampilan style kita ganti konkret. Nah, di sini ada concrete section ini kita pilih. Kita nanti menggunakan rektanguler saja. Kita menghitung baloknya dulu. Kita hitung dulu baloknya, caranya sebagai begini.
Begini caranya, balok kita dengan lebar 6 meter, panjang 7 meter, kita ke 7 meter kita hitung dulu. Ini 1/12, kita pakai 1/12. 7 meter dibagi 12, 0,6 meter atau 60 cm, kemudian 60 cm dibagi 2, 30 cm. Maka balok kita adalah 30 kali 60. Dan langkah selanjutnya itu sama, khusus untuk balok anak, karena balok induk kita 1/12, balok anak kita 1/15, karena balok anak hanya berfungsi sebagai pengaku plat gitu. Nanti plat kita luasan diusahakan adalah 15 meter persegi sampai 20 cm 20 meter persegi ya. Jadi hanya 15 sampai 20 meter persegi. Ya. Kemudian kita masukkan di dalam SAP-nya. Kita pilih rektanguler, di sini balok 30 60. 60, di sini 0,6, di sini 0,3. Jangan lupa ini concrete reinforcement, kita klik untuk memastikan balok beam. Di sini yang kita ganti adalah selimutnya, kemudian oke. Define this property ini akan muncul yang kita buat tadi. Kemudian balok yang lain cukup add copy property. Di sini tulis balok 25 kali 50. Langkahnya sama, di sini untuk depth-nya 0,50, lebarnya 25, 0,25. Oke, concrete reinforcement nggak perlu karena kita ngopi. Balok anak add copy property, balok anak 20 kali 40, di sini ganti 0,4, di sini 0,20. Oke, maka sudah terbentuk semua. Tinggal kolom kita add new property, rectangular, kita tulis kolom 30. Di sini 0,30, di sini 0,30. Terus di sini karena baru concrete reinforcement, pastikan kolom di sini adalah 0,3 di desain. Oke. Oke. Pertanyaannya, kolom 30 ini dari mana? Kita lihat hitungannya. Nah, kita harus bisa menentukan tebal plat dulu dengan rumus sebagai berikut. H-, di sini H-, H-max. Kita cari H- tebal H- dan H-max-nya. Dengan cara ln 08 plus FJ per 1500 atau 369 BB itu LX per LY. Bentang panjang dibagi bentang pendek. LN ini adalah bentang terpanjang setelah dibagi balok anak. Nanti ya, FJ mutu beton. Kemudian dimasukkan akan ketemu 112 mm dan H-max-nya 160 mm. Kita ambil platnya di antara 112 160, nanti kita mengambilnya 120 mm atau 12 cm. Kalau sudah ketemu plat ini, maka menentukan kolom. Kolom harus dihitung berat plat, balok tadi yang sudah kita hitung tadi di atas, dimensi sudah ketemu, kemudian keramik, kemudian dinding dan lain-lain. Kemudian ini berat jenis kali tebalnya ketemu beratnya, kemudian total, di total ketemu totalnya, kita bagi dengan luas kita 42, ketemu per meter perseginya ketemu, baru kita cari dimensi dengan cara panjang kali lebar kali berat per meter persegi kali 2 jumlah lantai yang ditanggung dibagi 1/3 kali mutu beton. 2 ini karena kita lantai 1 menahan 2 plat, jadi 2 ini. Kemudian di sini di akar ketemu 28 berarti kita naikkan menjadi 30 supaya mudah dalam pelaksanaan. Kemudian setelah ketemu 30, kita masukkan dalam hitungan lagi, ditambahkan kolom 30
kemudian ketemu secara yang sama di akar ternyata ketemunya masih 30. Untuk langkah selanjutnya kolom atap langkahnya sama, hanya di sini bedanya adalah tidak dikali 2, hanya dikali 1. Kemudian nanti akan ketemu 25 kali 25 cm. Kemudian ini kita masih membuat kolom untuk lantai 1, add copy kolom lantai 2 nya yaitu K25 di sini 25 kali 25. Oke. Pendefinisian sudah selesai. Kemudian di sini kita kita windowing dulu, karena di dalam SAP gedung itu didefinisikan sebagai jepit. Di sini assign, setelah di windowing join, kita pilih restraint, tumpuannya jepit. Di sini ada sendi, roll dan pendel, kita pilih jepit. Oke. Ya, sudah terpilih ini. Kemudian dari sini kita lanjut lagi ke atas. Di lantai 2 sini kita bagi dulu nih. Kita bagi dulu di sini karena kita ada balok anaknya, kita bagi 2 atas juga. Di sini edit line, divide frame, kemudian 2 dibaca. Oke, maka ini akan terbagi 2. Baru kita gambar dulu, klik balok kita tadi di sini, klik pilih balok 20 40. Di sini klik, kita ke bawah, kita lagi pilih oke untuk menutup. Kemudian untuk platnya kita tadi sudah menentukan plat 12, klik ini ya, platnya ini 12 di lantai 2, lantai atapnya belum sama 12 ini. Sekarang untuk balok-balok induk kita di sini balok 30 60. Di sini juga itu assign frame section, pilih 30 60. Oke. Di sini abstract berarti belum terdefinisi. Kita definisikan dulu. Assign frame section. Di sini kemudian kita pilih 25. Oke. Sudah terdefinisi semua kolom, khusus kolom kita pindah ke XY posisi, kemudian perspektif toggle kacamata ini kita windowing dari kanan ke kiri. Assign frame section, pilih kolom 30. Oke. Yang atas juga dari kanan ke kiri terseleksi. Assign frame section 25 kolom 2. Oke. Ya, kita lihat tampilannya di sini 3 dimensi ini. Klik set display option, kemudian extrude. Oke, di sini tampil struktur kita untuk gambarnya sudah benar. Oke, kemudian kita kembalikan, klik ini dihilangkan. Oke. Langkah selanjutnya adalah ke definisi lagi, karena tadi section property sudah, kita load pattern. Load pattern itu gunanya untuk menentukan jenis beban kita yang akan kita masukkan. Di sini kita hanya beban gravitasi saja untuk konten ini. Untuk konten selanjutnya kita akan memakai gempa dan lain-lainnya. Di sini date 1, lift-nya tulis di sini juga lift 0, add new load pattern. Mengapa di sini 0? Karena supaya tidak menduplikasi. Kalau 1 ini SAP menghitungkannya. Kalau lift kita hitung 1, maka beban kita akan kita diduplikasi. Oke. Kemudian define lagi load combination, add new combination. Ini untuk menghitung pondasi. Tulis saja
Nah, untuk reaksi nanti dicari dari sini. Det1 kombinasinya kalau kita dilihat di SNI ada add 1, leftnya adalah 1. Nah, jadi 1 oke. Kemudian add new kombinasi untuk tulangan. Tulangan di sini untuk tulangan det 1,2 add, kemudian leftnya 1,6 add oke. Nah, kemudian sudah masuk oke. Nah, kita besarkan dulu. Kalau sudah terbentuk tadi untuk kombinasi, sekarang langkah terakhir kita adalah menentukan bebannya. Bebannya kita masukkan di sini, pindah klik ke XY. Kita posisi di lantai 2 ini. Di sini mulai bebannya dulu, beban 4 kita masukkan dulu. Klik assign area load beban uniform diratakan. Di sini beban matinya 0,15 atau 150 kilo dari keramik, spasi, plafon, pengganda. Itu oke, masuk di sini. Kemudian beban berguna, beban hidupnya sendiri untuk kantor 250 kg per meter persegi. Kita masukkan assign area load uniform. Di sini ganti hidup 0,250. Oke, sudah masuk. Kemudian untuk dinding, dinding ini harus kita isi sebesar adalah 250 kg meter lari kali tingginya. Nanti kita distribusikan secara merata di dinding-dinding ini. Caranya assign di sini frame load, berarti frame batang dibebani, distribut. Nah, det-nya adalah DC 1. Oke. Kalau kita lihat di sini, coba ya, sudah terbebani kan, kita kembali kita ke atas. Di sini platnya sama, assign area load uniform. Di sini left-nya dulu, di matinya dulu sama. Untuk waterproofing di sini 150 sama plafon sama skretnya gitu. Oke. Lagi untuk beban hidupnya adalah, karena ini tanggulannya hanya 20 cm, maka beban hidupnya air itu juga 0,2 ton. Di sini diulang lagi, assign area load uniform. Di sini ganti hidup diganti 0,200. Oke. Nah, dindingnya sebagai tanggulan supaya air tidak lari ke samping. Assign frame load distribute 0,2. Oke, semua beban sudah terdefinisikan. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah ini, kita blok semua di 3 dimensi ini, boleh di windowing. Kemudian di sini kita desain karena beton konkret desain revise preference. Nah, di sini kita ganti di tension controller, disamakan dengan aturan kita SNI. Oke. Kemudian lagi desain konkret design, select desain combo. Kita pindah ke desain load kombinasi semuanya. Ini kita hilangkan centeng. Oke. Langkah yang terakhir adalah mengeksekusi. Run analis untuk model kita sorot, tidak kita gunakan. Supaya kita cepat, karena kita tidak memakai gempa, jadi tidak perlu menggunakan model. Do not run, kemudian run no.
Kita tunggu eksekusinya karena disuruh untuk menyimpan file kita terlebih dahulu. Ya, oke, di sini kita tulis struktur kantor 2 lantai dengan SAP 2000 part pertama, bagian pertama. Kita save. Ya, di sini akan kita tutup yang satu dulu. Akan terlihat adalah di placementnya hanya beban mati. Di sini kita lihat ya. Kemudian beban hidup, di placementnya hanya ke atas ke bawah saja. Ya, stop. Kita cek struktur kita. Desain konkret karena beton. Start, cek struktur. Ya, hasil ini adalah rasio tulangan atau disebut AS, luas tulangan di sini. Kita ganti kilogram senti. Di sini tidak ada peringatan atau tulisan AS, NS. Berarti kalau NS not calculate, AS not calculate, kemudian di sini tidak ada sama dengan atau OS over strength. Jadi bangunan kita sudah dianggap kuat dan standar. Untuk nilai-nilai output ini akan saya terangkan untuk konten selanjutnya. Saya kira sudah cukup. Tetap semangat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.